Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Nadia dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 8580959825. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas mandiri 3 pada mata kuliah Inovasi Pembelajaran yang ditutorialkan oleh Ibu Yeni Anggraini MPD. Pada video ini kita akan membahas tentang automated online proctoring. Pastinya tidak asing lagi ya dengan teknologi inovasi sebagai pengawas ujian online secara otomatis. Disinilah saya akan membahas tentang pengertiannya. Apa sih itu automated online proctoring? Kemudian kita juga membahas tentang bagaimana sistem tersebut bekerja. Terus, apa manfaat yang kita peroleh atau kita dapatkan dengan penggunaan automated online proctoring tersebut? Serta, apakah setelah data kita gunakan untuk melaksanakan ujian tersebut masih bisa aman atau terjaga data privasi kita? Itulah yang akan kita bahas pada video ini. Jadi, saya ingin meminta waktunya dan juga kesempatan untuk menjelaskan tersebut kepada Ibu Yeni Anggraini MPD. Terima kasih ya Ibu untuk waktu dan tempatnya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian automated online proctoring atau yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia sebagai pengawas ujian online secara otomatis. Nah, apa sih itu sebenarnya? Jadi, automated online proctoring itu adalah sistem pengawasan ujian secara online yang menggunakan teknologi komputer dan kamera untuk memantau peserta ujian secara otomatis. Sederhananya, sistem ini seperti pengawas ujian secara digital. Apa sih tujuan dari penggunaan automatic online proctoring tersebut? Yaitu untuk menjaga kejujuran saat ujian online berlangsung. Dan kedua, bagaimana sih sistem ini bekerja? Setelah kita ingin melaksanakan ujian online tersebut, bagaimana sih sistemnya itu bekerja? Yang pertama, pemaksaan identitas. Di setiap ujian pasti kita akan melaksanakan atau menyerahkan identitas kita agar bisa diketahui identitas asli kita itu apakah benar orang ini akan melaksanakan ujian atau bukan. Pada automated online proctoring dengan ujian online di sini kita juga harus menyerahkan identitas pribadi kita sebagai mahasiswa. Pertama kita harus memeriksa dulu identitasnya sebelum ujian dimulai. Mahasiswa biasanya diminta untuk menunjukkan kartu identitas mahasiswa kita serta menampilkan wajah di kamera. Hal ini untuk memastikan apa? Seperti yang saya sebutkan tadi, untuk memastikan bahwa peserta ujian yang mengikuti ujian tersebut benar-benar orang yang akan mengikuti ujian atau benar-benar orang yang melaksanakan ujian, bukan orang lain ya kan. Yang kedua adalah pengawasan saat ujian. Selama ujian berlangsung, sistem akan menggunakan kamera, jadi kameranya tetap on, kemudian mikrofon, dan yang terakhir kadang-kadang kita melakukan perekaman layar. Jadi sistem ini akan memantau segala aktivitas peserta selama ujian berlangsung. Apa yang sedang dia lakukan, gerak-geriknya, perilakunya, serta apa yang dia ungkapkan atau bicarakan, itu pasti akan dideteksi atau direkam oleh kamera ataupun mikrofon dari komputer tersebut saat kita ujian. Misalnya, jika peserta membuka aplikasi lain, kita buka Google, buka Chrome, atau kita melihat menoleh ke kanan, ke kiri, atau atas, bawah, kemudian berbicara ataupun berdiskusi mengobrol dengan teman, itu akan terdeteksi oleh automated online proctoring karena dia langsung mengawasi aktivitas atau gerak-gerik kita secara langsung melalui kamera yang tadi. Kemudian laporan aktivitas.
Jika ada aktivitas yang dianggap mencurigakan, sistem itu akan memberikan laporan kepada dosen atau pengawas. Namun, ingat, keputusan terakhir tetap berada di tangan manusia ataupun dosen ataupun pengawas yang berupa manusia, bukan teknologi ataupun komputer. Karena teknologi komputer itu hanya membantu, mempermudah ketika kita melakukan pengawasan ujian secara online. Lalu, apa manfaat automated online proctoring? Nah, setelah kita melakukan nih penggunaan automated online proctoring, pasti ada manfaatnya kan? Pasti ada manfaatnya. Yang pertama, menjaga kejujuran. Yang kedua, membuat ujian lebih adil. Ketiga, memudahkan ujian jarak jauh. Dimanapun kita berada, tetap bisa melaksanakan ujian. Jadi jarak bukan penghalang kita untuk tidak ujian. Yang keempat, membantu dosen. Seperti itu telah kita jelaskan tadi, itu mempermudah kita mengawas semua mahasiswa. Mahasiswa mengikuti ujian itu dapat kita awas secara langsung dengan adanya automated online proctoring. Terus bagaimana privasi mahasiswa dilindungi? Universitas juga tetap menjaga keamanan privasi mahasiswa. Beberapa caranya yang pertama adalah data ujian itu harus disimpan secara aman. Kedua, hanya pihak tertentu saja yang hanya bisa melihat rekaman mahasiswa yang sedang ujian. Yang ketiga adalah data pribadi mahasiswa itu tidak boleh disebarluaskan oleh siapapun, harus disimpan secara aman, tidak boleh disebarluaskan. Jadi dari apa yang tadi kita jelaskan tadi, kita tarik kesimpulannya. Apa simpulannya? Automated online proctoring itu adalah teknologi yang membantu menjaga kejujuran dan ketertiban dalam ujian online. Dengan sistem ini, ujian daring bisa menjadi lebih aman, adil, dan terpercaya. Namun, penggunaan teknologi ini juga harus tetap memperhatikan kenyamanan dan privasi mahasiswa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dan menambah pengetahuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.